Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat bertemu kembali dengan Ibu, yaitu Ibu Dr. Anda Ika Atika, guru kimia di SMA Negeri 1 Margahayu, Kabupaten Bandung. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit dan non-elektrolit ini yaitu merupakan materi semester 2 di kelas 10. Baiklah, kita mulai apa itu dengan yang disebut dengan larutan elektrolit. Nah, ya. Kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan listrik dapat diamati dengan menggunakan alat uji seperti gambar tersebut di sini, ya. Apabila lampu menyala, kemudian ada gelembung, maka larutan tersebut merupakan larutan non-elektrolit. Tapi apabila tidak ada nyala lampu dan juga tidak ada gelembung, maka larutan tersebut disebut dengan larutan non-elektrolit. Untuk lebih jauhnya, apa itu yang disebut dengan non-elektrolit? Nah, gini ya. Jadi, berdasarkan hantaran listriknya, larutan elektrolit itu dibagi menjadi larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, seperti kita lihat di sini bahwa larutan elektrolit kuat itu nyala lampunya terang. Kemudian juga terdapat gelembung-gelembung. Apa ciri-cirinya larutan elektrolit kuat? Yaitu adanya gelembung gas dan nyala lampu yang terang merupakan gejala larutan tersebut mempunyai daya hantar yang kuat. Disebut juga dengan larutan elektrolit kuat. Mengapa disebut dengan larutan elektrolit kuat? Karena pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ionnya atau terionisasi sempurna yang ditandai oleh satu arah pada persama reaksinya. Karena banyak ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya kuat. Contoh, misalnya garam dapur, yaitu NaCl, natrium klorida. Natrium klorida merupakan elektrolit dan dapat terionisasi menjadi ion Na+ dan Cl-. Nah, senyawa yang termasuk elektrolit kuat, contohnya yaitu ada asam kuat, ada basa kuat, dan juga garam yang mudah larut dalam air. Contoh elektrolit kuat, asam, misalnya itu ada HNO3, ada HBr, ada HCl, ada juga H2SO4. Basa ada NaOH, ada KOH, ada LiOH, ada juga BaOH 2 kali. Garam, ada natrium klorida, ada kalium nitrat, ada kalsium nitrat, dan juga ada kalium sulfat. Itu merupakan contoh-contoh dari asam, basa, dan garam untuk elektrolit-elektrolit kuat. Tentunya masih banyak lagi elektrolit kuat. Nanti Ananda semuanya dapat mencari contoh-contoh yang lainnya yang termasuk ke dalam elektrolit kuat. Larutan elektrolit lemah. Nah, ini larutan elektrolit lemah. Dapat Ananda lihat di sini. Nah, gelembung-gelembungnya sedikit, kemudian lampunya juga tidak menyala, tetapi masih ada gelembung walaupun lampu tidak menyala, maka itu disebut dengan elektrolit lemah. Kenapa dikatakan elektrolit lemah? Nah, di sini ya, jika muncul gelembung gasnya sedikit dan nyala lampunya juga redup atau mati, berarti daya hantar tersebut lemah dan disebut juga dengan larutan elektrolit lemah. Mengapa bisa dikatakan elektrolit lemah? Nah, pada larutan elektrolit lemah, sebagian molekulnya terurai menjadi ion-ion, terionisasi tidak sempurna, yang ditandai 2 arah anak panah pada persama reaksinya.
Karena sedikit ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantar listriknya juga akan lemah. Contohnya asam asetat atau yang Anda kalian kenal dengan asam cuka di sini ya. Asam cuka ini itu mempunyai dua arah begitu, tidak satu arah karena dia merupakan elektrolit lemah di sini ya. Jadi akan terionisasi menjadi H+ dan CH3COO-. Nah, sekarang senyawa apa saja yang termasuk ke dalam elektrolit lemah? Nah, di sini ada asam lemah, ada basa lemah, dan ada garam yang suka larut dalam air. Contohnya yang termasuk asam lemah diantaranya di sini ada asam karbonat, ada asam klorida, ada asam asetat, dan juga ada asam metanoat. Basanya ada basa apa saja? Ada amonium hidroksida, ada aluminium hidroksida, dan ada seng hidroksida. Itu merupakan contoh-contoh dari elektrolit lemah. Sekarang larutan non-elektrolit. Apa itu larutan non-elektrolit? Nah, apabila larutan di sini menggunakan alat elektrolit seperti ini, maka lampunya tidak menyala. Dan kemudian juga tidak ada gelembung. Larutan non-elektrolit. Nah, pada larutan non-elektrolit, molekul-molekulnya tidak terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi, sehingga tidak ada ion-ion yang bermuatan yang menghantarkan listrik. Contoh larutan non-elektrolit yaitu larutan gula, urea, alkohol, dan air murni. Gelembung gas tidak muncul dan lampu tidak menyala, berarti larutan tersebut tidak dapat menghantarkan listrik, yang disebut dengan larutan non-elektrolit. Nah, di sini akan Ibu sampaikan data hasil pengamatan ya. Di sini ada larutan garam dapur, ada asam cuka, dan juga ada gula. Nah, ternyata garam dapur itu jenis ikatannya ada ikatan ionik. Pengamatannya, lampunya akan menyala terang, kemudian timbul gelembung gas. Maka garam dapur kita nyatakan dengan elektrolit. Elektrolit kuat di sini ya. Yang kedua asam cuka. Terus asam cuka itu jenis ikatannya kovalen polar. Lampunya tidak menyala hasil pengamatannya, timbul gelembung gas. Maka ini disebut dengan elektrolit lemah. Sedangkan gula di sini ya, yang biasa kita kenal sehari-hari, yang ada di rumah Ananda semuanya, bahwa gula ini merupakan kovalen nonpolar. Ternyata apabila kita masukkan ke dalam alat elektrolit tester, maka lampunya itu tidak menyala. Kemudian tidak timbul gelembung gas, maka dinyatakan dengan non-elektrolit. Nah, apa perbedaannya larutan elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya? Dapat kita lihat di sini bahwa elektrolit itu dapat menghantarkan listrik. Kemudian terjadi proses terurainya menjadi ion-ion. Kemudian larutannya juga dapat lampunya juga dapat menyala terang dan juga banyak gelembung gasnya. Sedangkan non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian tidak terjadi proses ionisasi. Kemudian lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Itu perbedaan dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, jenis larutan berdasarkan daya hantarnya. Nah, dapat kita lihat di sini ya. Elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit kalau kita bandingkan berdasarkan daya hantarnya. Di sini ternyata bahwa yang elektrolit kuat itu terionisasi sempurna. Menghantarkan arus listrik, lampunya juga menyala terang. Kemudian kalau yang lemah, terionisasi sebagian, menghantarkan arus listrik, lampu menyala redup, terdapat gelembung gas. Sedangkan non-elektrolit, yaitu tidak terionisasi, tidak menghantarkan arus listrik,
lampu tidak menyala, tidak terdapat gelembung gas. Contoh-contohnya dapat Anda lihat di sini ya. Begitu. Itu jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Nah, sekarang daya hantar senyawa ion dan senyawa propalen. Jadi elektrolit itu dapat berupa senyawa ion, yaitu antara atom logam dengan non-logam. Contohnya ada natrium klorida, natrium hidroksida, magnesium bromida, dan ada kalium prolida. Sedangkan senyawa kovalen polar yaitu antara atom non-logam dengan non-logam. Contohnya ada asam klorida, ada asam fluorida, ada amonium hidroksida, dan juga ada asam asetat. Nah, sekarang daya hantar listrik senyawa ion. NaCl adalah senyawa ion. Nah, di sini ya, NaCl ditambah air akan terubah menjadi Na+ dan Cl-. Sedangkan daya hantar senyawa kovalen, nah di sini dapat Anda lihat di sini asam cuka ya, merupakan senyawa kovalen polar. Gitu, ya, di sini tidak terionisasi sempurna untuk asam cuka ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mencari konsentrasi dari larutan elektrolit dan non-elektrolit? Nah, yang akan kita pelajari konsentrasinya itu adalah molaritas. Apa itu molaritas? Yaitu banyaknya 1 mol zat dalam 1 liter larutan. Ya. Molaritas menyatakan banyaknya konsentrasi suatu larutan, pekat ataupun encer suatu larutan di sini ya. Contohnya larutan asam sulfat 2 molar pekat dibanding dengan larutan asam sulfat 1 molar gitu ya. Larutan asam sulfat 2 molar lebih pekat. Makin pekat larutannya, maka partikelnya juga akan semakin banyak. Nah, di sini ada contoh soalnya, dapat Anda pelajari. Di sini contoh-contoh soalnya. Di antara larutan berikut, manakah yang menimbulkan nyala lampu paling terang jika diperiksa dengan alat penguji hantaran listrik? Nah, paling terang itu berarti elektrolitnya lebih kuat. Ya, di sini ada asam cuka, ada amonium hidroksida, kemudian ada urea, ada HCl, dan ada alkohol di sini. Maka yang larutan yang menimbulkan nyala lampu paling terang, nah di sini otomatis kita akan memilih yang asam kuat di sini, yaitu ada HCl. Maka jawabannya adalah asam klorida. Nah, dari beberapa larutan yang ada yang menimbulkan nyala lampu paling terang, jika diperiksa dengan alat penguji hantaran listrik adalah asam klorida, gitu ya. Nah, di sini juga ada contoh-contoh soal selanjutnya. Ini dapat Anda pelajari. Ini juga ada latihan soalnya. Nah, ini selamat mempelajari anak-anakku semua. Oke, terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah memperhatikan materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.